Salam sehat untuk anak-anak kami sekalian. Ibu harap kalian masih semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh kita pada saat ini. Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai interaksi manusia dengan lingkungan alam. Itu dari buku kita, tema 6, subtema 1, muatan pelajaran IPS. Baiklah, kita akan membahas mengenai manusia dengan lingkungan alam. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berhubungan dengan alam. Dalam hal tersebut, lingkungan dan manusia saling memengaruhi. Anak-anak kami boleh baca pada buku tematik kita halaman 24. Lingkungan manusia. Lingkungan manusia terdiri atas lingkungan alam dan lingkungan masyarakat. Lingkungan alam terdiri dari tanah, air, udara, manusia, hewan, tumbuhan, dan matahari. Lingkungan masyarakat tempat kita tinggal dipengaruhi oleh kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup, karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Benda mati dan makhluk hidup saling memengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Bahkan antar keduanya saling berkaitan. Salah satu bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. Makhluk hidup juga dapat memengaruhi benda mati. Contohnya, daerah yang banyak tumbuhannya akan menyebabkan daerah tersebut menjadi lebih sejuk. Daerah yang masih banyak tumbuhannya cenderung memiliki air tanah yang baik dan berlimpah. Hal ini terjadi karena tanaman membantu tanah untuk menahan air dan menyimpannya di dalam tanah dengan baik. Bagaimana dengan manusia? Nah, kita akan bahas mengenai hubungan antara manusia dan lingkungan alam. Hubungan antara manusia dengan lingkungan alam ada dua. Yang pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Misalnya, manusia harus mempelajari peristiwa alam yang ada di lingkungannya. Contoh, bagi petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan. Kemudian untuk nelayan harus menyesuaikan waktu berlayar dengan keadaan cuaca dan lain sebagainya. Dan yang kedua, hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitar. Manusia menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, untuk menanggulangi akibat kemarau panjang yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian, manusia mencoba membuat hujan buatan tentunya menggunakan pengetahuan dan teknologi. Baiklah anak-anak kami sekalian, setelah menyimak dan mengamati materi kita tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam, kerjakanlah latihan berikut. Pertama, tuliskanlah informasi penting yang kamu peroleh dari materi yang sudah kita bahas barusan. Kedua, berikanlah 2 contoh bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan alam yang kamu ketahui. Dan berikutnya, apa saja bentuk interaksi manusia di sekitarmu dengan lingkungan alamnya? Lengkapilah tabel berikut. Perhatikan contohnya. Di sini sudah ada contohnya ya nak. Contoh bentuk interaksi masyarakat dengan alam, contohnya bercocok tanam. Hasil interaksi dengan lingkungan alam, hasil apa yang diperoleh itu mudah mendapatkan sayur segar. Nah, kamu boleh melihat lingkungan sekitarmu, kemudian perhatikanlah interaksi masyarakat dengan lingkungan alamnya, kemudian apa hasil dari interaksi tersebut. Selamat belajar, selamat mengerjakan, dan tetap Ibu himbau,
Tetap mengikuti protokol kesehatan, jaga kesehatanmu, hindari kerumunan, dan gunakanlah masker ketika hendak keluar ruangan. Terima kasih.